Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan argumentasi saya bagaimana kepemimpinan dalam suatu pemerintahan harus dilakukan jika seorang pemimpin memiliki banyak kepentingan atau harus mengakomodir banyak kepentingan, baik itu kepentingan masyarakat maupun kepentingan kelompok tertentu. Sebelumnya, apa sih yang membedakan kepemimpinan dengan pemimpin itu sendiri? Kepemimpinan merupakan suatu proses atau kegiatan seseorang untuk mempengaruhi orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Sedangkan pemimpin itu sendiri merupakan orang yang melakukan proses atau kegiatan tersebut. Jadi, jika berbicara mengenai suatu kepemimpinan dalam pemerintahan, maka ini menyangkut proses seseorang dalam mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, baik yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di tingkat daerah, demi tercapainya suatu tujuan, yaitu kesejahteraan. Pemimpin dalam pemerintahan biasanya terdiri dari dua jenis, yakni ada kepala negara dan kepala daerah. Kepala negara berada pada tingkat pusat yang biasa kita sebut sebagai presiden, sedangkan kepala daerah berada pada tingkat daerah yang terdiri dari gubernur pada lingkup provinsi, bupati pada lingkup kabupaten, dan wali kota pada lingkup kota. Ada pemimpin, maka ada anggota-anggotanya. Anggota-anggota yang berada pada tingkat pusat atau yang berada di bawah presiden yakni umumnya terdiri dari menteri-menteri. Sedangkan anggota-anggota yang berada pada tingkat daerah umumnya terdiri dari dinas-dinas atau yang biasa disebut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Kepentingan merupakan suatu keperluan atau kebutuhan. Kepentingan masyarakat mencangkup keperluan atau kebutuhan hayalak umum. Sedangkan kepentingan kelompok tertentu mencangkup kebutuhan atau keperluan lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok tertentu. Misalnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi masyarakat atau ormas, partai politik, kelompok penekanan, kelompok agama, kelompok etnis, mahasiswa, buruh, dan lain sebagainya. Kepentingan masyarakat biasanya terdiri dari keperluan atau kebutuhan dasar seperti kebutuhan rumah tangga, akses pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Sedangkan kepentingan kelompok tertentu biasanya bergantung pada tiap-tiap lembaga atau kelompok-kelompok tersebut. Meskipun demikian, kepentingan kelompok tertentu ini umumnya memiliki satu kepentingan yang sama, yakni untuk memperjuangkan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Lantas bagaimana kepemimpinan dalam suatu pemerintahan harus dilakukan jika seorang pemimpin memiliki atau harus mengakomodir banyak kepentingan, baik itu kepentingan masyarakat maupun kepentingan kelompok tertentu? Seperti yang kita tahu, tugas utama pemerintah yakni untuk menyejahterakan rakyatnya, di mana dalam tugas dan fungsinya ada 3 hal pokok utama, yakni pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Ada 5 tipe kepemimpinan yang umum diketahui, yakni diantaranya tipe demokratis, tipe karismatik, tipe otoriter, tipe militeristik, dan tipe paternalistik. Tipe demokratis berarti seorang pemimpin tersebut mampu menerima masukan apapun, baik itu berupa kritik dan saran. Tipe karismatik berarti seorang pemimpin tersebut memiliki daya tarik tersendiri, baik itu berupa kecerdasan, sikap, dan attitude yang baik. Tipe otoriter berarti seorang pemimpin tersebut menganggap bahwa organisasi hanya miliknya sendiri, anggotanya hanya dijadikan sebagai alat. Tipe militeristik berarti seorang pemimpin tersebut selalu mengedepankan kedisiplinan dan aturan yang baku. Dan yang terakhir ada tipe paternalistik, yang berarti seorang pemimpin tersebut menganggap bahwa dirinya sudah dewasa karena merasa mampu melindungi anggotanya dan biasanya tidak menerima masukan apapun.
Dari tipe-tipe yang telah disebutkan, maka tipe pemimpin yang paling cocok bagi seorang pemimpin dalam suatu pemerintahan yakni tipe demokratis. Karena seorang pemimpin dalam pemerintahan harus selalu mampu dan siap menerima masukan apapun, baik itu kritik dan saran. Kritik dan saran tersebut nantinya akan dibuat menjadi kebijakan yang lebih baik, sehingga kepentingan masyarakat ataupun kepentingan kelompok tertentu dapat terpenuhi. Kepemimpinan yang baik ialah pemimpin yang mampu mengatur strategi dengan baik. Strategi yang dapat dilakukan jika seorang pemimpin harus menangani banyaknya urusan seperti urusan kepentingan tersebut, yakni dapat dilakukan dengan komunikasi yang terbuka, baik dengan para anggota masyarakat maupun kelompok tertentu tersebut. Kemudian menentukan skala prioritas, mana kepentingan yang lebih mendesak dan mana kepentingan yang tidak mendesak. Lalu melakukan pengorganisasian. Pengorganisasian biasanya dilakukan dengan cara membagi-bagi tugas kepada para anggotanya, sehingga urusan-urusan yang tadinya banyak akan lebih cepat mudah terselesaikan dan kerja menjadi lebih efisien. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, tugas utama pemerintah yakni untuk menyejahterakan rakyatnya. Maka dari itu pemimpin ataupun anggota yang ada dalam pemerintahan harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena pemerintahan di negara kita sendiri itu berprinsip pada demokrasi, yang berarti pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Suatu pemerintahan tidak mungkin ada tanpa adanya rakyat, karena melalui rakyat itulah legitimasi kekuasaan dapat terbentuk. Pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya. Meskipun kepentingan rakyat diutamakan, kepentingan kelompok tertentu juga tidak boleh diabaikan, karena kelompok tertentu ini juga merupakan bagian dari rakyat, dalam tanda kutip rakyat yang membentuk kelompok. Jika pemerintah lalai atau mengabaikan kepentingan kelompok tertentu ini, maka akan menimbulkan konflik sosial. Kepentingan kelompok tertentu biasanya tak jarang kita temui, misalnya saja aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa, aktivis maupun buruh. Sebelumnya mereka harus menyatukan suara mereka terlebih dahulu sebelum menyampaikan aspirasinya, agar hasil yang didapat tidak sia-sia dan suara mereka dapat didengar. Oleh karenanya, kepentingan masyarakat maupun kepentingan kelompok tertentu merupakan dua hal yang wajib diwujudkan dalam suatu kepemimpinan pemerintahan. Selain itu, kepemimpinan dalam suatu pemerintahan juga harus selalu berprinsip pada taat peraturan perundang-undangan dan selalu berpedoman pada falsafah Pancasila. Seorang pemimpin juga tidak dapat mengakomodir banyaknya urusan-urusan seperti urusan kepentingan tersebut tanpa adanya bantuan dari para anggota-anggotanya. Seorang pemimpin wajib memiliki etika yang baik. Etika wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Mengapa? Karena di dalam etika tersebut terdapat nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip moral yang dapat menjalin hubungan harmonis baik dengan para anggota, rakyat maupun kelompok-kelompok tertentu. Etika yang mesti diterapkan oleh seorang pemimpin yakni integritas, kejujuran, keadilan, dan sikap empati yang tinggi. Jika seorang pemimpin telah menerapkan sikap-sikap tersebut, maka tentunya akan menjadi teladan yang baik bagi para anggota-anggotanya. Dan demikian urusan yang tadinya banyak atau urusan yang tadinya banyak akan lebih mudah cepat terselesaikan karena adanya hubungan yang harmonis tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam suatu pemerintahan umumnya menyangkut persoalan kenegaraan
yang memiliki tujuan yaitu kesejahteraan. Kepentingan masyarakat maupun kepentingan kelompok tertentu merupakan dua hal yang wajib diwujudkan oleh pemerintah karena merupakan cerminan oleh pemerintah itu sendiri agar tahu tujuan dan arah negara hendak dibawa kemana. Meskipun dalam kedudukannya kepentingan masyarakat ini berada pada kedudukan yang paling tinggi. Selain itu, jika di dalam suatu pemerintahan terdapat banyak urusan-urusan seperti urusan kepentingan, maka kepemimpinan dapat dilakukan dengan menerapkan strategi yang baik, kerjasama yang baik, dan yang paling penting yaitu menjalin hubungan yang harmonis baik dengan para anggota, rakyat maupun kelompok-kelompok tertentu tersebut. Sekian argumentasi saya. Bila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.